Oke, selamat siang teman-teman. Kembali kita kuliah di pembiayaan NGO siang hari ini. Minggu kemarin Om Bro sudah menyampaikan perbedaan pembiayaan GO dan NGO. Hari ini Mbak Heti akan menyampaikan kemandirian pembiayaan melalui pemberdayaan masyarakat. Contoh kasusnya Mbak Heti ambil di program PMPM Mandiri Perkotaan yang saat ini sudah berganti nama menjadi program Kotaku. Oke, teman-teman, kita kemarin sudah melihat perkembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Berjalannya waktu dari tahun 1974 sampai dengan sekarang seperti apa gitu ya. Program-program pemerintah yang sudah dicairkan ke masyarakat, pemerintah membuat program banyak sekali di tahun 74 sampai 88. Itu ada Bimas, ada Inmas, kemudian ada Transmigrasi, KIK, KUK, KCK dan sebagainya. Di tahun 88 sampai 94 pemerintah sangat besar, wilayah perkotaan belum tersentuh program-program PKT, IDT dan sebagainya. Kemudian di tahun 94 sampai 98 program-program pemberdayaan masyarakat mulai berkembang secara sektoral. Ada IDT itu Indonesia Daerah Tertinggal, P3DT, ada PDM-DKI, Padat Karya dan sebagainya. Pada tahun 1998 sampai 2005 banyak program-program yang diberikan kepada masyarakat. Di sini program-program pemerintah yang 98 ini mulai, teman-teman kalau mau melihat sudah mulai lengsernya Soeharto. Banyak masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah gitu ya. Makanya dilaunchingkan program-program penanggulangan kemiskinan seperti PPK, P2KP dan sebagainya. Kemudian pada tahun itu pun sudah mulai terbentuk komite penanggulangan kemiskinan dan tim koordinasi. Jadi pemerintah sudah mulai mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam sebuah perencanaan dan sebagainya dengan program-program yang dia berikan. Kemudian penanggulangan kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan ini sudah mulai disusun, dilaunchingkan kepada pemerintah daerah, disusun dari pemerintah pusat yang diketuai oleh wakil presiden gitu ya. Kemudian di tingkat provinsi diketuai oleh wakil gubernur gitu. Sampai ke pemerintah daerah. Di pemerintah daerah tim penanggulangan kemiskinan ini juga diketuai oleh wakil wali kota atau wakil bupati gitu ya. Ini sudah mulai dibentuk. Kemudian pada tahun yang sama 2005 teman-teman kita lihat PBB juga sudah mulai meluncurkan MDGs atau deklarasi bangsa-bangsa untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan gitu ya. Kalau di tahun sekarang sudah lari ke SDGs gitu. Teman-teman nanti bisa belajar SDGs juga. Tahun 2006 sampai 2014 hubungan antara pengelola ekonomi makro dan kemiskinan ini sudah mulai dikembangkan. Kemudian pengarus utamaan pengurangan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat, termasuk program-programnya Mbak Heti gitu ya. Itu ada P2KP, ada PMPM Mandiri Perkotaan, ada PMPM Mandiri Pedesaan dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2006 sampai 2014 pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintah untuk proper policy. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro kemiskinan gitu ya. Kita sudah mengajak mereka, kemudian menghimbau semua kota kabupaten untuk membuat perda kemiskinan dan sebagainya, di mana di dalam perda disepakati bahwa sekian persen dari APBD untuk masyarakat. Kemarin teman-teman sudah belajar menganalisis APBD. Kalau kita lihat sebenarnya APBD itu sedikit sekali yang digunakan untuk masyarakat gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat kemarin hasil analisisnya seperti apa. Jadi APBD itu sebenarnya pure hanya untuk
Biasanya belanja pegawai, kemudian belanja-belanja di kepemerintahan, di eh, dinas-dinas gitu ya. Yang pure kepada masyarakat, belanja langsung dan belanja ini sebenarnya prosentasenya kecil sekali kalau teman-teman melihat. Kemudian pada tahun itu sebenarnya kita sudah mengajak masyarakat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah untuk proper budgeting. Proper budgeting itu bagaimana kita memberikan dana sebesar-besarnya kepada masyarakat itu. Nanti kita lihat bersama-sama gitu ya. 2015 sampai dengan sekarang program PMP Mandiri Perkotaan ini sudah berpindah penanganannya, lebih berkonsentrasi pada penanganan kumuh perkotaan. Jadi ada 7 indikator kekumuhan yang akan ditangani oleh program Kotaku, yaitu keteraturan bangunan, kemudian drainase, jalan lingkungan, air limbah, air bersih atau air minum, pengelolaan persampahan dan pengamanan kebakaran. Ini kita lihat semua teman-teman perkembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat kita dari tahun 74 sampai dengan sekarang. Ini salah satu contoh NGO gitu ya. Kemudian apa yang diinginkan oleh PMP Mandiri Perkotaan sebenarnya? Di sini kita mengajak masyarakat untuk kembali menemukanali, kemudian merefleksikan kembali sebenarnya akar dari kemiskinan itu apa, gitu ya. Kita akan mengajak masyarakat ke sana. Selama ini masyarakat kemarin dikatakan Om Roy gitu ya. Di GO ini masyarakat miskin ini adalah objek gitu ya. Tetapi di program PMP Mandiri Perkotaan atau Kotaku ini kami mengajak masyarakat ini adalah pelaku atau subjek penerima manfaat pembangunan. Jadi dia ikut merencanakan, dia ikut terlibat di dalamnya, berpartisipasi di dalamnya, kemudian dia sebenarnya apa sih yang dia inginkan ini kita gali gitu. Jadi pemberdayaannya lebih banyak ke arah sana teman-teman. Nah, orientasi program PMP Mandiri Perkotaan ini nanti teman-teman materi tetap akan Mbak Heti share di grup, nanti juga dibaca. Selain mendengarkan YouTube, teman-teman juga bisa menyimak di PowerPoint-nya gitu ya. Di orientasi program PMP Mandiri Perkotaan, kalau dilihat dari piramida itu kelompok elit masyarakat ini semakin kecil. Kelompok pedulinya di tengah, kemudian kelompok marginal atau miskinnya itu di atas besar gitu ya. Tetapi dengan adanya program PMP Mandiri Perkotaan ini, harapannya yang besar ini adalah masyarakat itu penerima manfaat, dia mendapatkan akses, dia mendapatkan aset program seluas-luasnya, dan pelaku juga subjek pembangunan gitu ya. Kemudian kelompok peduli ini kalau di program PMP Mandiri Perkotaan adalah kepedulian, kerelawanan, memampukan, kemudian berchanneling dan sebagainya. Elit masyarakat di sini adalah lebih kepada fasilitasi regulasi atau lebih kepada kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat miskin. Itu orientasi dari program PMP Mandiri Perkotaan. Orientasi pemberdayaannya di PMP Mandiri Perkotaan kalau kita melihat adalah tadi Mbak Heti sudah katakan bahwa pemerintah lokal, masyarakat, kemudian kelompok peduli, ini orientasi pemberdayaannya adalah kebijakan. Kalau di pemerintah itu harapannya tadi proper budgeting gitu ya. Kemudian proper policy, kebijakan yang memihak kepada masyarakat miskin diikuti dengan menganggarkan untuk masyarakat miskin. Ini harapannya begitu. Kemudian transformasi ke peran fasilitatornya. Ada good governance. Jadi ada hubungan yang baik antara masyarakat, pemerintah dan
organisasi-organisasi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian mediator, channeling program. Kemudian masyarakat di sini adalah pemampuan warga, kepedulian pada yang lemah, akses program seluas-luasnya kepada warga miskin, informasi, partisipasi, keputusan dan kemanfaatan dan lain-lain. Kemudian kelompok peduli adalah peduli pada warga miskin di sekitarnya. Volunteerisme dan memberi pengorbanan, kontribusi keahlian dan kapasitas pooling, kebersamaan, kekeluargaan, solidaritas, sosial, kemitraan dan lain-lain. Ini idealisme programnya teman-teman. Sebenarnya kalau melihat terlalu idealisme sekali gitu ya, tetapi sebenarnya dalam pelaksanaannya nanti teman-teman bisa melihat ternyata membangun kerelawanan, kepedulian kepada masyarakat itu sangat berat gitu. Sangat berat. Nanti teman-teman bisa lihat ya, masyarakat kita tuh kayak apa itu ya. Nanti Mbak Iti akan cerita banyak saat bagaimana merefleksikan kemiskinan, mereka sudah menimbulkan rasa kepedulian gitu ya. Tetapi begitu ada dana kepada masyarakat, nilai-nilai itu hilang semua gitu. Nanti teman-teman bisa lihat dan bisa baca juga di materi ini. Oke, kemudian manfaat program PMP Mandiri Perkotaan atau Kotaku sekarang ini, kami sebenarnya kalau PMP Mandiri Perkotaan konsentrasi kepada kemiskinan, punya daftar warga miskin, kemudian manfaat program, akses program, informasi, partisipasi untuk warga miskin. Jadi teman-teman nanti kalau mau melihat, nanti kita lihat di siklusnya ya. Sebentar nanti. Kita ke strategi dulu. Strategi pelaksanaan PMP Mandiri Perkotaan yang pertama adalah melembagakan pola pembangunan partisipatif yang proper dan berkeadilan melalui pembangunan lembaga, masyarakat, lewat PKM yang representatif, akuntabel, dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan. Perencanaan partisipatif dalam penyusunan RPJM Purnangkis yang berbasis IPM MDGs, sekarang sudah ke SDGs itu ya. Kemudian menyediakan bantuan langsung masyarakat itu secara transparan untuk mendanai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan membuka kesempatan kerja melalui pembangunan ekonomi lokal, pembangunan sarana prasarana lingkungan, pembangunan sumber daya manusianya termasuk pelatihan-pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat keberlanjutan program dengan menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat melalui proses penyadaran kritis dan pengelolaan hasil-hasilnya. Meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah dalam perencanaan penganggaran dan pengembangan pasca proyek. Kemudian meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran yang lebih proper dan berkeadilan. Kemarin Om Roy juga sudah mengatakan bahwa program kami ini kalau mau dikatakan lama dan berdarah-darah ya, gitu ya teman-teman. Siklus program PMP Mandiri Perkotaan itu diawali dengan rembuk kesiapan masyarakat sebelum ke sosialisasi awal. Kami selaku fasilitator atau konsultan yang di hire untuk mendampingi masyarakat melakukan semua siklus program ini, mengajak masyarakat untuk rembuk kesiapan masyarakat itu, mengajak masyarakat bahwa akan ada program PMPM Mandiri Perkotaan atau akan ada program Kotaku. Kemudian bagaimana kesiapan masyarakatnya dengan konsekuensi seperti ini gitu ya. Kami mengajak masyarakat untuk mau menerima atau menolak program ini gitu ya. Boleh teman-teman, jadi masyarakat pun kalau kami mensosialisasikan program, masyarakat boleh menolak gitu ya. Tetapi memang konsekuensinya kalau menerima berat. Berat dalam artian semua harus dikerjakan oleh masyarakat. Karena program ini dari
oleh dan untuk masyarakat. Kami mengajak masyarakat bersama-sama untuk yang pertama kami melakukan yang namanya refleksi kemiskinan. Refleksi kemiskinan itu kami mengajak masyarakat untuk menyadari akar penyebab kemiskinan itu apa sebenarnya, gitu ya. Ini menarik sebenarnya teman-teman. Kalau di refleksi kemiskinan ini kemudian kami mengajak mereka untuk berpikir untuk sebenarnya akar penyebab kemiskinan yang paling krusial itu apa itu. Intinya ternyata adalah kembali kepada perilaku atau mental moral masyarakat gitu ya. Hal ini mungkin teman-teman nanti juga bisa lihat kala di masa pandemi ini pemerintah juga banyak memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Akan kelihatan sebenarnya mental moral masyarakat yang kayak apa sih itu ya. Kalau mau melihat teman-teman itu ya, semua kalau ada bantuan pasti akan mengatakan saya butuh bantuan gitu. Tetapi kalau di data kamu warga miskin, mereka mengatakan saya bukan warga miskin. Ini akan terjadi. Dan ini yang berat ternyata itu ya. Kami PMPM Mandiri Perkotaan ini sudah mulai dari tahun 99 sampai sekarang ini hampir berapa puluh tahun itu. Dan merubah budaya, merubah karakteristik masyarakat seperti itu ternyata juga enggak gampang teman-teman. Ini yang kita lakukan dengan refleksi kemiskinan. Kemudian kami melakukan pemetaan swadaya, mengajak masyarakat menemukanali permasalahan yang ada di wilayahnya. Kemudian apa yang ditemukanali ini dimasukkan dalam sebuah perencanaan. Kami mengajak masyarakat untuk menyusun sebuah perencanaan. Sampai di sana. Jadi program ini sebenarnya kalau mau dilihat ideal, ya ideal gitu. Jadi kami mengajak masyarakat merefleksikan dulu, kemudian mengajak masyarakat menemukanali permasalahan yang ada di wilayahnya gitu ya. Kemudian apa yang menjadi permasalahan kita rumuskan dalam sebuah perencanaan gitu. Baru nanti akan dikucurkan dana. Jadi memang pure dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kalau selama ini kita mengkritisi program-program pemerintah ini nggak tepat sasaran gitu. Orang miskin tuh nggak butuh beras gitu. Orang miskin itu nggak butuh, jadi nggak butuh bantuan yang langsung gitu. Tetapi dia butuh kail untuk bisa hidup, survive dan sebagainya. Ini di sini kami mengajak masyarakat untuk berpikir sampai ke sana teman-teman. Kemudian sampai kami membentuk sebuah kelembagaan yang ada di kelurahan atau di desa yang namanya Badan Keswadayaan Masyarakat. Kami membentuk sebuah lembaga, jadi refleksi kemiskinan tadi, pemetaan swadaya tadi, perencanaannya tadi, ini kami juga membentuk sebuah lembaga namanya Badan Keswadayaan Masyarakat. Badan Keswadayaan Masyarakat ini pun dipilih oleh masyarakat. Kemudian oleh masyarakat kami memilih kira-kira orang-orang baik yang ada di sekitar wilayah Bapak Ibu gitu ya. Mereka ini loh yang paling baik di wilayah RT kami. Setelah dari RT dibawa ke RW, dari RW dibawa ke kelurahan. Kemudian di tingkat kelurahan akan dipilih 11 sampai 13 orang BKM yang akan duduk untuk melembagai program PMPM Mandiri Perkotaan di satu kelurahan. Diketuai oleh koordinator, jadi tidak ada ketua. Di BKM ini adanya koordinator teman-teman. Dia hanya mengkoordinir 11 sampai 13 orang yang ada di wilayah kelurahan tersebut. Kemudian BKM ini pun didaftarkan ke notaris untuk mendapat legalitas. Kemudian BKM ini harus melakukan rembuk warga tahunan setiap tahunnya untuk mempertanggungjawabkan
semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh BKM dalam 1 tahun. Jadi memang nilai tertingginya ada di rembuk kesiapan rembuk warga tahunannya. Di situ BKM mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang sudah dilakukan selama 1 tahun. Ini siklus perencanaan di program PMPM Mandiri Perkotaan, teman-teman. Nanti silahkan dibaca. Kalau memang ada yang belum jelas, teman-teman boleh mendiskusikan di grup WA, sangat terbuka. Silahkan sampaikan pertanyaan-pertanyaan di sana kalau memang belum ada yang belum jelas. Sebelum Mbak Heti masuk ke BLM. BLM itu bantuan langsung masyarakat gitu ya. Ini jadi teman-teman, Mbak Heti mau bicara sedikit soal bantuan langsung masyarakat. Tadi setelah menyiapkan masyarakatnya, kemudian membentuk kelembagaannya, kemudian sudah ada perencanaannya yang sudah disusun 5 tahun dan di break 1 tahun sesuai dengan skala prioritas gitu ya. Kemudian ada bantuan langsung masyarakat yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah ini memang kemarin disampaikan oleh Om Roy di minggu kemarin gitu ya. Jadi kayak ada LSM plat merah itu. Ini di sini. Jadi kami pure program ini di bawah Kementerian PU gitu ya. Tetapi dana yang diberikan kepada masyarakat ini dari bantuan dari World Bank, teman-teman. Jadi memang Bank Dunia memberikan bantuan kepada masyarakat langsung itu. Jadi ini langsung gitu ya. Jadi BKM ini akan langsung mendapatkan BLM-nya gitu ya. Bisa aja satu kelurahan ini akan mendapatkan kisaran antara 500 sampai 1 miliar untuk memenuhi kegiatan yang ada di dalam perencanaan yang sudah disampaikan tadi. Jadi disusun sebuah perencanaan, kemudian di perencanaan itu sudah diprioritaskan, dicairkanlah bantuan langsung masyarakat. Teman-teman nanti bisa lihat bagaimana diagram alir pencairan BLM-nya itu seperti apa. Jadi BKM bersama dengan masyarakat memfasilitasi terbentuknya kelompok swadaya masyarakat. Jadi perlu diingat teman-teman, di program PMP Mandiri Perkotaan ini enggak ada penerima manfaatannya itu adalah individu, harus selalu kelompok. Jadi kelompok swadaya masyarakat ini membuat proposal berdasarkan perencanaan yang ada di PJM Pronangkis yang tadi sudah disusun. Kemudian KSM membuat proposal diberikan kepada BKM untuk dilegalisasi. BKM kemudian melakukan prioritasi terhadap KSM, proposal-proposal yang masuk ke KSM untuk didanai BLM. Jadi 500 sampai 1 miliar itu pun tidak bisa menyelesaikan permasalahan semua perencanaan yang ada di BKM selesai pada tahun itu. Ini masih besar, biasanya di PJM Pronangkisnya BKM itu bisa biayanya sampai 50 miliaran lebih lah dalam satu desa, kan itu perencanaan dalam satu desa. Sedangkan BLM yang diberikan oleh program Kotaku atau PMP Mandiri Perkotaan ini hanya sedikit, kisaran 500 sampai 1 miliar. Nah, kemudian dari BKM proposal dicairkan kepada BKM minta kepada, jadi kami punya satker namanya, satuan kerja di tingkat pemerintah, ini di pemerintah daerah, untuk mengajukan pencairan dana kepada BKM. Jadi dananya langsung masuk ke rekening BKM, tidak lewat apapun gitu ya. Begitu dicairkan langsung masuk ke rekening BKM, 1 miliar ya keluar 1 miliar. Oke. 1 miliar ya keluar 1 miliar, teman-teman. Jadi
pure, ndak ada potongan sama sekali gitu ya. Ini di BLM. Oke, teman-teman, tadi soal pencairan BLM. Ada serangkaian tata caranya, teman-teman bisa lihat nanti di materi yang Mbak Heti share ke teman-teman. Sekarang kita akan membahas yang namanya KSM, kelompok swadaya masyarakat gitu ya. Kelompok swadaya masyarakat ini pun kami selaku pendamping akan mengajak mereka, membekali mereka, memfasilitasi mereka untuk mengajari mereka menyusun proposal dan menyusun usulan kegiatan itu seperti apa. Kami akan melakukan pelatihan kepada mereka, kemudian langkah-langkah pembentukan KSM dan usulan kegiatan KSM, kemudian sosialisasi konsep KSM, kemudian ini yang agak berat di kami lakukan adalah tentang dinamika kelompok gitu ya. Jadi kadang masyarakat itu susah untuk berkelompok gitu ya. Ada nanti Mbak Heti akan bercerita bahwa BKM ini ada unit-unit pengelolanya gitu ya. Nanti cerita ke sana tapi nanti gitu ya. Pembentukan KSM, pendaftaran keberadaan KSM ke BKM, kemudian justifikasi kelayaan, kemudian diseminasi kaidah umum, kemudian penyusunan usulan KSM ini dilakukan oleh BKM bersama dengan unit-unitnya, kemudian verifikasi usulan kelayaan kegiatan KSM oleh unit-unit BKM, kemudian setelah layak direkomendasikan oleh UP untuk dilakukan penetapan prioritas ke pimpinan kolektif BKM. Ini sudah menjadi usulan kegiatan kepada BKM untuk mencairkan dana, teman-teman. Jadi ini alurnya nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian kaitan sistem pembiayaan NGO dan GO dalam PMPM, teman-teman kita bisa melihat ada bantuan langsung ke masyarakat di sini itu ya, yaitu dari pemerintah kepada organisasi masyarakat yaitu BKM, di mana BKM ini memperjuangkan nilai. Tidak ada pemotongan anggaran. Kalau kemarin kita melihat bahwa era 99 itu era kita tidak percaya kepada pemerintah itu ya. Banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu dari pemerintah pusat 10 juta dipotong ke pemerintah provinsi gitu ya, kemudian dipotong lagi ke pemerintah daerah, akhirnya jatuh ke masyarakat hanya 1 juta itu tahun 99 itu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat tinggi gitu. Teman-teman kalau melihat pada saat itu juga reformasinya besar-besaran gitu ya. Soeharto digulingkan dan sebagainya, itu kan sebenarnya masa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah itu. Karena hal itu sudah menjadi budaya pada saat itu gitu ya. Pada tahun itu pemerintah pusat kalau memberi bantuan kepada masyarakat dari atas 100 juta sampai di bawah hanya 1 juta gitu. Karena potongannya banyak gitu. Tetapi lewat program PMPM Mandiri Perkotaan ini diturunkan 1 miliar, ya diterima masyarakat 1 miliar gitu teman-teman. Tetapi memang iya, di dalamnya kita akan membangun kerelawanan, keterbukaan dan kontrol, kemudian membangun modal sosial, modal ekonomi dan modal manusia gitu ya. Kita betul-betul di sana. Kemudian modal spiritual, kemandirian dalam membangun dirinya sendiri. Ini kita dorong masyarakat untuk ke sana gitu ya. Jadi membangun kerelawanan ini kita mengajak masyarakat untuk peduli dengan sesamanya yang ada di sekitarnya itu. Kemudian menyadari bahwa iya dia yang lebih membutuhkan daripada saya gitu. Nilai itu sampai tumbuh di masyarakat, kami harus bisa sampai ke sana gitu. Sampai bisa masyarakat sadar bahwa oh dia yang lebih membutuhkan daripada saya gitu.
Itu idealisme program PMPM Mandiri Perkotaan ini, teman-teman. Kemudian membangun modal sosial, iya, kami membangun banyak modal sosial gitu ya. Tanpa keinginan masyarakat, modal sosialnya nggak jalan gitu ya. Kepedulian gitu, kegotong royongan, kami yang dulunya sudah nggak sudah mau hilang gitu, kita tumbuhkan kembali gitu. Kelihatannya ini pun pada saat masa pandemi, teman-teman juga melihat bagaimana Pak Jokowi kembali membangkitkan rasa ini ya, modal sosialnya masyarakat kembali digorok gitu. Bagaimana sistem jogo tonggo, bagaimana sistem peduli kepada sesama yang ada di sekitarnya gitu. Ini kaitan sistem pembiayaan NGO dalam PMPM Mandiri Perkotaan, teman-teman nanti bisa lihat di paparannya Mbak Heti. Kemudian struktur program dan pembiayaannya. Kalau tadi Mbak Heti mengatakan ada BKM gitu ya, Badan Keswadayaan Masyarakat. BKM ini tidak pegang duit walaupun dia mendapatkan bantuan gitu ya. Yang melaksanakannya adalah unit-unit pengelola. Jadi ada unit pengelola keuangan, ada unit pengelola lingkungan, ada unit pengelola sosial. Kalau yang keuangan ini menggunakan sumber dana dari BLM, digunakan untuk pinjaman bergulir. Jadi masyarakat yang miskin yang mau berusaha bisa mendapatkan pinjaman bergulir dari unit pengelola keuangan. Tetapi ini pun tetap harus berkelompok gitu ya. Jadi minimal 3 sampai 5 orang untuk bisa mendapatkan pinjaman bergulir ini. Kemudian unit pengelola lingkungan dan unit pengelola sosial ini juga mendapatkan dari stimulan dari dananya masyarakat gitu ya, untuk kegiatan infrastruktur. Jadi kalau tadi di saat pemetaan sosial kemudian ditemukan ada jalan yang rusak, ada beberapa masyarakat yang belum bisa mengakses jamban dan sebagainya, ini bisa dilakukan oleh unit pengelola lingkungan. Kemudian unit pengelola sosial ini bisa memberikan program-program seperti bantuan beasiswa kepada warga miskin dan sebagainya. Tapi sumber dananya tidak hanya dari BLM, tidak hanya dari pusat. Sumber dananya bisa dari channeling gitu ya. Nanti kalau best practice bisa melihat, baik nanti bisa cerita sampai sejauh mana unit pengelola keuangan ini bekerja sama, umpamanya unit pengelola sosial ini bekerja sama dengan PLN untuk memberikan beasiswa kepada warga miskin. Kemudian bekerja sama dengan Telkom gitu ya. Ternyata mereka juga punya CSR yang bisa dimanfaatkan dan ini ditangkap oleh BKM dan dikerjakan oleh unit pengelolanya. Nah, apa itu UPK, UPL dan sekretariat? Nanti teman-teman bisa membaca, bisa melihat di paparan gitu ya. UPK ini dipimpin oleh siapa, kemudian unit pengelola lingkungan ini kayak apa, bertanggung jawabnya semua adalah kepada BKM. Kemudian BKM akan melakukan laporan akhir tahun kepada warga masyarakat sekelurahan gitu. Nah, itu serangkaian materi hari ini teman-teman. Dan biasa di akhir tugas Mbak Heti tetap akan memberi tugas kepada teman-teman. Nanti silahkan dibaca atau Mbak Heti bacain dulu. Yang pertama, apa yang Anda pahami dengan program PMPM Mandiri Perkotaan, sampaikan secara singkat. Kemudian apakah sudah mempresentatif NGO. Kemudian Mbak Heti ada tugas sedikit untuk apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana BLM itu. Kemudian silahkan diterangkan secara sederhana. Ada 2 paparan yang akan Mbak Heti share ke teman-teman. Silahkan nanti dijawab dan dikumpul minggu depan seperti biasa lewat email. Mungkin itu yang bisa
Mbak Eti sampaikan di kuliah hari ini, dan silahkan bertanya, manfaatkan grup WA untuk berdiskusi. Kita sama-sama berdiskusi, kalau memang ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Dan mungkin saya akhiri kuliah kita siang hari ini. Tuhan memberkati.